wabarakatuh. Halo Oksigeners, bagaimana kabarnya dalam puasanya? Semoga kita semua diberikan kelancaran serta kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Kali ini kembali lagi dengan saya Hana di acara Talk to Talk Ramadan yang bertema dengan wanita dalam pandangan Islam. Nah, di sini saya nggak sendiri, di sini saya ditemanin oleh Ustadz Fazlur Rahman. Apa kabar Pak Ustadz? Iya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya? Alhamdulillah, puasanya lancar, alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz sekarang kan bertema dengan wanita dalam pandangan Islam ya, Pak Ustadz. Ini tema yang menarik banget wanita ya, banget. Betul. Nah, jadi di sini Ana udah menyiapkan 5 pertanyaan dari followers Oksigeners. Nah, pertanyaan yang pertama, adakah cerita tentang pemimpin wanita pada zaman Nabi? Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oksigeners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi saya tidak bosannya menyapa semua sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan semoga kita di bulan suci Ramadan ini amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait wanita dalam pandangan Islam, apakah ada di zaman Nabi wanita menjadi pemimpin? Iya. Ya, kalau kita baca sejarah, memang sangat sedikit wanita menjabat pemimpin atau jabatan strategis di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu kita ketahui juga bahwasanya ini tidak mengatakan secara langsung wanita tidak punya peran dalam kepemimpinan. Bahkan kita ketahui ada satu pemimpin yang berasal dari kaum wanita yang pasti akan kita kenal. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ternyata dia adalah pemimpin tidak hanya bagi wanita di zaman Nabi, tetapi bagi para sahabat. Ketika Rasulullah telah wafat, Aisyah menjadi rujukan, ya, menjadi guru para sahabat pada zaman tersebut. Dan Aisyah pernah memimpin salah satu perang yang disebut dengan perang Jamal. Jadi ini mengibaratkan bahwasanya wanita tidak hanya bisa bekerja di rumah, tetapi wanita pun bisa menjadi pemimpin. Jadi ini salah satu kisah di mana Aisyah menjadi pemimpin di zaman Nabi. Bahkan ketika Nabi setelah wafat, beliau masih memberikan ilmu-ilmunya dan menjadi pemimpin bagi para sahabat yang lainnya. Termasuk setelah itu zamannya Umar bin Khattab pernah diangkat seorang wanita yang bernama Syifa binti Al-Makhzumiyah yang dia menjadi seorang hakim, ya, ketua hakim di pengadilan. Nah, ini kan pemimpin di salah satu lembaga pengadilan. Maka ini contoh-contoh bahwasanya wanita pun punya peran di zaman Nabi bahkan setelah zaman Nabi. Seperti itu. Oke, jadi dulu juga pernah ada ya Pak Ustadz? Ada. Cuman memang jumlahnya nggak sebanyak pria atau lelaki yang menjadi pemimpin. Gitu. Tapi itu diizinkan dalam diizinkan dan dibolehkan. Seperti itu. Ya udah, ke pertanyaan yang kedua ya Pak Ustadz. Iya. Apa hukumnya jika istri bekerja nih Pak Ustadz? Iya. Baik. Nah, ini pertanyaan banyak ya yang ditanyakan kepada para ustadz, bahwasanya gimana ustadz, saya istri tetapi penghasilan suami belum cukup untuk menafkahi kami dan sekeluarga, apakah kita boleh bekerja juga? Maka dalam Islam, ya, disampaikan Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl, man amila sholihan min zakarin aw unsa. Siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, baik dia laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, para ulama mengatakan ayat ini di surah An-Nahl menceritakan tentang siapapun baik laki-laki atau perempuan yang ketika dia bekerja beramal soleh, ya, itu dia bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan pahala dari amalannya. Maka Allah tidak katakan laki-laki saja, tetapi Allah katakan juga perempuan. Maka ayat ini dijadikan dalil bahwasanya perempuan boleh bekerja. Tetapi yang harus diingat bahwasanya kewajiban menafkahi keluarga adalah kewajiban seorang suami. Dan Allah sampaikan di ayat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Jadi ayah wajib memberikan nafkah kepada siapa? Ya, kepada anak dan istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan di ayat yang lainnya di surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa dia jadi pemimpin? Karena lelaki itu mencari nafkah untuk anak dan istrinya dan apa yang telah dia infakkan dari hartanya. Maka kesimpulannya, ketika perempuan ingin bekerja tidak dilarang, tetapi ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Pertama, dia harus izin, apalagi dia sudah seorang istri, dia harus izin dari suaminya. Kemudian yang kedua, ada hajat atau keperluan yang mendesak sehingga dia mesti bekerja.
Dan yang ketiga, tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu di rumah. Karena dia punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya, dia punya tanggung jawab untuk menjaga rumahnya. Karena kata Rasulullah, setiap manusia itu pemimpin dan wanita itu memimpin di rumahnya. Oke, jadi kalau misalnya suami sakit gitu Pak Ustadz berarti boleh ya? Boleh, sangat boleh. Karena suami tidak mampu lagi menafkahi istri, maka istri pun harus mau tidak mau dia bekerja. Tetapi meskipun dibolehkan dari segi agama, tetapi istri harus melihat beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Pertama, harus izin suaminya, kemudian pekerjaannya pun harus yang halal, kemudian juga harus tetap menjaga kewajibannya di rumah sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Sehingga jika ini semua terpenuhi, maka tidak ada masalah istri bekerja. Karena kita semua Allah berikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Seperti itu. Oke, jadi boleh aja ya Pak Boleh Ustadz saja, ya? boleh. Ke pertanyaan yang ketiga Iya. ya Pak Ustadz, adakah penjelasan di Al-Quran tentang kekerasan pada wanita nih Pak Ustadz? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 233 bahwasanya bagi seorang suami lelaki yang menjadi pemimpin bagi wanita untuk bermuamalah dengan baik, ya, bil ma'ruf, dengan hal-hal yang baik, mencari nafkah yang baik, mendidik istri dan anak yang baik. Maka Islam sudah menjaga bagaimana kehidupan kita khususnya suami istri tetap kondusif dengan apa? Saling memberikan kebaikan satu sama lain. Khususnya lelaki yang menjadi pemimpin harus bisa menjadi pedoman dan contoh bagi istrinya. Maka Islam sudah mengajarkan kita bagaimana berperilaku yang baik. Adapun bagaimana ketika ada seorang suami yang berperilaku kasar atau berperilaku tidak baik kepada istrinya, apa yang harus dilakukan istri? Maka istri pada saat itu harus sabar. Kemudian harus tetap menjaga dirinya. Kalaupun tindakan suami sudah terlalu melampaui batas, berbuat zolim, tidak menafkahi istri, maka istri boleh menggugat cerai suaminya. Maka dalam Islam, ya, tidak boleh suami ataupun siapapun itu melakukan kekerasan, ya, terhadap siapapun, baik laki-laki kepada laki-laki atau perempuan kepada laki-laki atau sebaliknya, seperti itu tidak dibolehkan. Oke, seperti itu. Ke pertanyaan yang keempat Iya. ya Pak Ustadz, apakah seorang wanita yang menjanda karena perceraian sama dengan wanita yang menjanda karena kematian, suaminya udah meninggal gitu Iya. Pak Ustadz? Baik, dalam Islam kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pernikahan sebagai ikatan suci antara kedua lelaki dan perempuan, antara lelaki dan perempuan diikat dengan ikatan suci yaitu pernikahan. Adapun jika seseorang yang sudah janda, ya bagaimana nasibnya gitu. Kalau kita lihat dari sejarah bagaimana Rasulullah SAW itu istrinya lebih banyak janda daripada yang belum menikah. Iya. Istrinya yang belum menikah yang Rasulullah nikahi hanyalah satu, Aisyah. Dan istri yang lainnya itu adalah semuanya janda, termasuk Khadijah, istri pertamanya itu janda. Kemudian kalau kita lihat sejarah, Rasulullah SAW menikahi dua janda tersebut, janda yang ditinggal cerai dan ditinggal mati. Iya. Contoh seperti yang ditinggal cerai adalah Zainab binti Jahsy, yang pada saat itu dia mengajukan perceraian kepada suaminya Zaid dan akhirnya diceraikan, kemudian Rasulullah menikahinya. Kemudian ada lagi kasus yang lain di mana Rasulullah SAW menikahi janda yang ketika itu ditinggal mati oleh suaminya, seperti istri Rasulullah yang bernama Maimunah, Sofia, itu ditinggal mati oleh suaminya. Maka kedudukan derajat istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ditinggal diceraikan dengan suaminya, keduanya sama, tidak ada perbedaannya, derajatnya sama. Bahkan janda-janda yang berniat untuk tidak menikah dan ingin mengurusi anaknya atau mendidik anaknya ketika dia sudah ditinggalkan suaminya, derajatnya lebih mulia lagi. Dalam satu hadis dikisahkan di mana Rasulullah SAW pada saat itu ingin melamar sepupunya yang bernama Ummu Hani binti Abu Thalib. Dia ingin melamar sepupunya tersebut dan Ummu Hani mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang sudah tua dan aku mempunyai anak. Dia menolak secara halus bahwasanya dia tidak ingin menikah dan ingin menjaga anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya. Kemudian Rasulullah memuji apa yang dilakukan oleh Ummu Hani tersebut. Jadi derajat wanita yang janda baik dalam perceraian ataupun ditinggal mati itu sama, apalagi janda yang mempunyai anak itu luar biasa kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ke pertanyaan yang kelima ya Pak Iya. Ustadz, apa hukumnya suami menceraikan istri yang menolak poligami nih Pak Ustadz? Baik, masalah poligami ini masalah yang perlu kita pelajari.
tidak hanya kita melihat dari ayat-ayat saja atau hadis, tetapi kita harus melihat dari sudut pandang Islam yang lebih luas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama mensyariatkan pernikahan. Kemudian Allah juga menghalalkan sesuatu yang Ia benci. Apa itu? Perceraian. Jadi sesuatu yang Allah halalkan tapi Allah benci, yaitu adalah perceraian, atau kita sebut dalam bahasa agama tolak, menceraikan istri, atau istri menggugat cerai suami disebut khulu dalam bahasa agama. Nah, bagaimana ketika suami ingin menceraikan istri karena istrinya menolak poligami? Bagaimana? Dalam Islam tidak dibolehkan kecuali ada sebab. Karena poligami ini adalah sesuatu yang disyariatkan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat ketiga, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'." Ya, nikahilah dari wanita-wanita yang engkau kehendaki 2, 3 atau 4. Maka Allah ini mengajarkan kita bahwasanya kita boleh menikahi perempuan tidak hanya 1, 2, 3 dan 4. Dan ini syariat. Itu yang mesti kita ketahui. Ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang wanita dia diceraikan karena menolak poligami, itu juga salah. Suami juga salah karena menceraikan. Baiknya gimana Ustadz? Baiknya kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya boleh kita bercerai tetapi ada landasan. Landasannya apa? Suami menceraikan istri, misalkan istri tidak taat lagi kepada suami, istri tidak lagi ingin berhubungan misalkan dengan suami, istri tidak lagi menjalani peran-perannya sebagai seorang istri dan ibu. Boleh suami mengajukan atau mentolak istri, menceraikan. Sebaliknya istri juga bisa menceraikan suami, menggugat cerai suami. Jika apa? Suami tidak menafkahi istri, suami berlaku kasar, suami berlaku zalim, maka dibolehkan. Adapun dengan kasus seperti ini, suami menceraikan istri karena poligami, itu tidak dibolehkan. Karena poligami ada sesuatu yang halal, yang dibolehkan oleh agama, dan semestinya suami yang seperti ini menasehati istrinya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya suami tidak perlu izin ketika ingin poligami. Tidak perlu izin dengan istri pertama. Jadi ketika ingin poligami, silahkan berpoligami tanpa ada izin dari istri pertama, karena syarat nikah tidak mengharuskan istri pertama hadir. Maka seperti itu. Maka untuk pesan saya untuk para suami, jangan ceraikan istri karena tidak ingin berpoligami. Ketika kita ingin berpoligami, poligamilah. Setelah itu lakukan tugas kita dengan baik, yaitu adil. Yang dimaksud di sini adil, di surah An-Nisa dijelaskan di ayat ke-129 adalah bisa adil secara nafkah. Kita bisa memberikan harta yang satu dengan yang lainnya itu seimbang. Dan tentu kata para ulama, adil yang dimaksud di sini adalah adil harta. Kalau adil hati, manusia tidak akan mampu bisa. Gitu. Maka hati-hati yang ingin berpoligami. Dalam hadis Rasulullah sampaikan bahwasanya kelak nanti seorang yang berpoligami yang tidak bisa berlaku adil, dia nanti dibangkitkan dalam kondisi badannya itu miring. Kenapa? Karena dia tidak adil kepada salah satu istrinya. Maka ini yang mesti kita ketahui. Seperti itu penjelasannya. Semoga jawaban semua dari Pak Ustadz bisa mewakili teman-teman Oksigeners. Semoga bertambah ilmu agama kita juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Talk to Talk Ramadan yang dipersembahkan oleh